Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar, NPM 20130230013, Prodi Pendidikan Kimia 1A. Saya di sini akan menjelaskan Undang-Undang Kepramukaan pasal 1 sampai dengan pasal 19. Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka pasal 1 menjelaskan tentang yang pertama, gerakan pramuka, pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan, gugus depan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, satuan komunitas pramuka, gugus dharma pramuka, kuartir, dan majelis bimbing. Pasal 1 ini menjelaskan tentang gerakan ini, yaitu yang bernama pramuka. Kemudian bertempat di ibu kota negara yaitu Jakarta dan memiliki hari jadi tanggal 14 Agustus. Kemudian pasal 2. Pasal 2 yaitu gerakan pramuka yang berasaskan Pancasila. Artinya, gerakan ini dilandasi oleh landasan negara yaitu Pancasila. Pasal 3 yaitu tentang gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. Kedua, pengembangan pramuka. Ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Artinya, pramuka di sini juga melakukan pengembangan pada orientasi yang untuk menjadikan Indonesia juga lebih maju. Yaitu pasal 4 yaitu gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal kelima yaitu pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Yang keenam yaitu pasal keenam yaitu berisikan tentang kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas 2, yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Pasal 7 berisi tentang kegiatan pendidikan kepramukaan. Yang dimaksudkan yaitu untuk meningkatkan kemampuan spiritual, intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Pasal 8 yaitu berisi tentang nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yaitu mencakup yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, dan tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, berkata, dan berbuat, hemat, cermat, dan bersahaja, serta rajin dan terampil. Pasal yang kesembilan yaitu berisi kecakapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10 yaitu berisi tentang kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan menggunakan sistem Among. Sistem Among yang dimaksudkan adalah proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Maksud dari sistem Among ini yaitu sistem Among menerapkan kepemimpinan di depan menjadi teladan, di tengah menjadi pembangun kemauan, yang di belakang menjadi pendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11 yaitu pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia. Yaitu maksudnya yaitu tentang
seperti berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12 menjelaskan tentang yaitu jenjang-jenjang pendidikan kepramukaan yang terdiri atas siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13 yaitu menjelaskan tentang setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 14 yaitu berisi tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan yang terdiri atas yang pertama, pembina, yang kedua pelatih, yang ketiga pamong, dan yang keempat itu instruktur. Pasal 15 berisi tentang kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai kepramukaan. Pasal 16 yaitu berisi tentang satuan pendidikan kepramukaan yang terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 17 yaitu menjelaskan tentang evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan, yaitu sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pasal 18 yaitu menjelaskan tentang akreditasi yang dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Pasal yang ke-19 yaitu menjelaskan tentang sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Kemudian saya di sini akan mempraktikkan salah satu tepukan pada saat saya pernah mengikuti pramuka, yaitu tepuk pramuka. Yes, luar biasa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.